Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita dipertemukan Tuhan untuk kita dapat memuji membesarkan nama Tuhan di minggu perhentiannya. Umat kepunyaannya tunduk di hadapan hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Dia. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan bagi jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh beribadah bersama langsung dari rumah masing-masing. Mari bersama kita bersehati. Kita mau memuliakan Tuhan Allah kita. Dia yang setia, Dia yang luar biasa. Kita ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kuasa kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Ada banyak perbuatan baik yang Tuhan sudah buat bagi kita. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita tunduk menaikkan syukur, hormat pujian kepada Tuhan kita yang memberkati kita, yang menyertai kita sampai pada saat ini. Saya jemput Bapak Ibu semua jemaat yang ada pada pagi hari ini. Kita berdiri dan kita menaikkan syukur pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersama
yang melayakkan kami pagi hari ini untuk kami diam dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu, menikmati kekuatan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Layakkan, kuduskan kami, berkati kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, maupun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pagi hari ini juga menyaksikan secara langsung dan mengikuti secara langsung dalam ibadah pada pagi hari ini. Layakkan kami, kuduskan kami, biarlah kami menikmati kasih Tuhan yang besar di hidup kami, memenuhi kami Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mentahbiskan ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bersama dan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sekali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan wakil jemaat dan doa syafaat kepada majelis yang bertugas di persilakan. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada jemaat atas pimpinan dan rahmat Tuhan dalam kasih setianya yang terus menolong, menopang, membimbing kita sebagai jemaat hingga hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2020. Atas nama Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan, dan biar kiranya sepanjang ibadah hari ini kasih karunia Allah senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat juga selamat hari Minggu kepada jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Selanjutnya kami atas nama seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu di depan, tanggal 16 Agustus hingga tanggal 20 Agustus 2020. Selamat ulang tahun kepada Ibu Vici Sigarwaki, tanggal 17 Agustus. Selamat ulang tahun kepada hambanya Bapak Petrus Tapu, tanggal 18 Agustus. Hadiah firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Diingatkan kepada seluruh jemaat untuk senantiasa boleh aktif mengikuti ibadah kategorial yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Ibadah ini dilaksanakan selama 6 hari, mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Sekali lagi dihimbau dan mengingatkan seluruh jemaat Tuhan kiranya dapat mengikuti ibadah kita sebagai pengganti ibadah kategorial. Ibadah ini dengan melakukan atau dilakukan berdasarkan aplikasi Zoom. Kami juga senantiasa berterima kasih kepada seluruh jemaat yang terus dengan setia mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, dan kita akan terus melakukan ini di masa new normal, karena itulah yang terbaik sampai saat ini, sampai ditemukannya vaksin COVID-19. Mari kita dengan terus penuh kedisiplinan melakukan protokol ini di mana saja, gedung gereja, di mana saja kita setia menggunakan masker, mencuci tangan, terlebih kita juga menjaga jarak dengan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, rangkaian oleh karena dampak COVID-19, gereja kita juga terus melakukan atau adanya kepedulian bersama untuk saling membantu saudara-saudara yang kena dampak atau yang telah mengalami kesulitan. Kita telah membuka posko COVID-19 bertempat di Pastori di Sudiang, dan jika di antara kita yang terbeban untuk memberi bantuan berupa sembako, dapat menyerahkan kepada gereja dan percayakanlah kepada gereja untuk menyalurkan. Demikian waktu jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian jemaat, saya mengucapkan terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, di tengah dampak COVID-19 yang begitu menakutkan, kami hanya memiliki satu kepercayaan di dalam Yesus bahwa Tuhan adalah penolong kami. Seluruh dunia telah bergumul untuk satu masalah yang sama, menyikapi dengan cara yang sama, termasuk bangsa besar di mana kami ada, bangsa Indonesia. Kehilangan pekerjaan atau telah akibat dampak corona. Dampak-dampak yang lain juga tidak begitu sedikit mempengaruhi pola hidup, mempengaruhi tingkah laku, cara berpikir, cara bertindak. Namun kami bersyukur kepada-Mu karena Tuhan adalah penolong kami, yang terus memberikan kami kekuatan, menopang dan menolong hidup kami. Sekalipun ada di antara bangsa ini, mereka menderita kehilangan mata pencaharian, berduka, namun kami percaya di dalam semuanya ada rancangan Tuhan yang luar biasa besar di dalam kasih dan anugerah. Kami percaya akan campur tangan-Mu. Kami percaya akan apa yang Tuhan kerjakan sebagai satu bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, memberkati dengan memberikan kekuatan pada hikmat marifat, kebijaksanaan kepada pemerintah, pada seluruh stakeholder bersama-sama dengan cara yang terbaik menurut bagaimana pandemi ini boleh berakhir. Namun sekali lagi kami percaya kepada rancangan Tuhan. Di antara bangsa ini ada di dalamnya gereja misi Injil Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Anda juga memberkati, menolong pengurus sinode yang ada, berikan hikmat marifat dalam segala program-program yang telah dibuat untuk kami bersama lakukan ke depan ini. Kiranya Allah memberkati. Berikan kepada kami ketua sinode, para pengurus sinode, yang segala hikmat, yang kekuatan, kesehatan, agar perintah Tuhan boleh terlaksana, agar kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Untuk program tahun 2021 akan dilaksanakan sidang sinode. Kami berdoa Allah pun memberkati, menolong dalam segala persiapan, baik aspek dana, tempat, lokasi, karena Allah menyiapkan. Kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena gereja ini pula telah mengutus hamba-hamba Tuhan, para penginjil, untuk memberitakan Injil di seluruh dunia. Kami berdoa kiranya Allah memberkati mereka, menolong hamba-hamba-Mu dalam segala penggembalaan, dalam segala pelayanan di tengah jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati mereka, menolong dalam segala hikmat dan karunia-karunia pelayanan semakin dilimpahkan atas mereka, dan biarlah mereka semakin banyak orang mengenal Kristus, otomatis jiwa mereka pun diselamatkan. Ya Tuhan kami yang baik, di dalam nama Yesus, begitu pula dengan jemaat GBI Hosana di tempat ini, dalam segala program-program yang telah direncanakan, dicanangkan untuk kami bersama lakukan, untuk kami laksanakan bersama, kami serahkan belakangan. Pergumulan jemaat ini untuk cicilan bruto di bulan Agustus, kami memuji kebesaran Tuhan, kami mengucap syukur, semuanya Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Oleh karena itu ya Bapak, doa kami kepada mereka yang berbeban, pada seluruh jemaat ini, baik di dalam maupun dari luar jemaat ini, Tuhan memberikan berkat berlimpah-limpah. Dengan beban yang sama kami bersama-sama mengumpulkan rupiah demi rupiah,
untuk satu hal, sehingga cicilan rukun ini boleh terbayar. Semuanya oleh campur tangan Tuhan, semuanya oleh kasih karunia bagi jemaat. Begitu pula untuk program-program yang lain, Tuhan kiranya pun bersama jemaat ini memberkati sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Di antara jemaat ini pula ada di antara kami yang sedang sakit. Tuhan tolonglah, kasihani ya Bapa, pulihkanlah sesuai dengan kasih karunia. Kami percaya rahmat Tuhan senantiasa memberkati, nolong bahkan orang-orang tua kami usia lanjut di jemaat ini. Allah pelihara hamba-hamba dengan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Begitu pula anak-anak yang sedang mengikuti ujian, mengikuti pendidikan dengan metode-metode, apakah itu dengan tatap muka ataupun secara daring, secara online. Kami percaya metode ini sementara ini yang terbaik. Oleh karena itu kiranya Allah memberkati, menolong anak-anak ini sehingga boleh mengikuti pola pendidikan ini. Satu tujuan ya Tuhan, biarlah mencerdaskan anak-anak, begitu pula bangsa ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami senantiasa juga berdoa atas segala program besar dari bangsa ini untuk mencerdaskan bangsa ini. Tuhan kiranya memberkati. Ya Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, pelihara umat-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Ingatkan dan terus ingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memiliki rancangan yang indah di hidup kami. Dan apa yang Tuhan perbuat itu baik, apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik bagi hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya kami senantiasa menyadari keberadaan hidup kami. Tidak ada satupun dari hidup kami untuk kami bisa memperpanjang hidup kami ini, ataupun menikmati anugerah Tuhan selain daripada Tuhan menganugerahkan kami anugerah menikmati. Oleh karena itu ya Bapa, senantiasa sadarkanlah umat-Mu. Ingatkan kami senantiasa, kami tidak memiliki apa-apa untuk kami banggakan, tidak memiliki sesuatu apapun untuk menjadi kesombongan bagi diri kami. Kami hanya memiliki satu Tuhan yang selalu dan senantiasa menopang hidup kami. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan Kau berikan bagi jemaat ini, segala kebijaksanaan Tuhan curahkan atas jemaat ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami bersandar kepada dan mencari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi sebagai satu bangsa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Vaksin COVID-19 direncanakan akan diberlakukan di pertengahan tahun depan. Apapun itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Dalam masa-masa menanti vaksin ini, dan kiranya kami sebagai warga negara juga pun disiplin mengikuti dan menjalankan segala protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sehat, dan ampunilah kami akan salah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita bermazmur bagi Tuhan Allah kita. Kita membuka dari Mazmur pasal 135. Mazmur pujian kepada Tuhan dari Mazmur pasal 135. Kita akan membaca Mazmur pujian ini bersama-sama. Saya membaca judul perikop
Dan kita akan membaca Mazmur pujian kepada Tuhan, Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Bersama-sama pujilah nama Tuhan. Pujilah hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dia yang memukul sulung Mesir, anak manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengah hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuat
tinggikan Dia, muliakan Dia. Mari katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu tak berkesudahan, selalu nyata dalam kehidupan. Tiada yang seperti Engkau.
anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau yang telah mengubah hidup kami. Engkau yang mencurahkan anugerah kasih dan setia-Mu bagi kami Bapa. Kami adalah orang-orang tebusan yang telah diselamatkan oleh. Dalam kesempatan pada saat ini kami rindu belajar dari Firman. Mari Engkau berbicara bagi kami secara pribadi, membimbing dan menuntun kami dalam anugerah dan kuasa. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang di rumah, kami juga mengucapkan selamat. Mari kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Oleh karena itu mari saya mengajak kita membaca dalam Mazmur 133. Sebagaimana tadi yang kita bacakan tadi, yang kita nyanyikan, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Jaradam. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jenggot, yang meleleh ke jenggot Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang kita renungkan hari ini adalah hidup rukun dan damai. Secara khusus Mazmur 133 dalam struktur teks itu adalah masuk dalam 15 mazmur yang dinyanyikan pada saat bangsa Israel masuk dalam pendakian. Pendakian di sini adalah ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Karena dalam aturan orang Yahudi yang telah ditetapkan oleh Musa, dalam 1 tahun 3 kali mereka harus berziarah ke Israel. Salah satu ziarah yang mereka lakukan adalah ketika menjelang Paskah. Pada saat menjelang Paskah, maka bangsa Yahudi akan berbondong-bondong menuju Israel untuk mengadakan perayaan Paskah sekaligus perayaan Pondok Daun. Yang puncak dengan baik kronologi dari Paskah itu, pada masa perjanjian baru terjadi satu pengertian baru tentang Paskah, di mana anak domba bukan lagi seekor anak domba dikorbankan, tetapi Yesus dikorbankan. Dan puncak dari perayaan itu adalah pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga disitulah kita melihat bahwa arti yang berjalan dengan begitu luar biasa adanya. Sehingga Mazmur 133 itu dikategorikan sebagai Mazmur ziarah yang dimulai dari Mazmur 120 sampai dengan Mazmur 134. Dan Mazmur ini dinyanyikan oleh mereka yang menuju ke Yerusalem dengan satu tujuan. Pujian ini adalah pujian yang mengingatkan mereka bagaimana perjalanan hidup umat Tuhan saat mereka berada di Mesir dan di saat mereka keluar dari Mesir sampai masuk padang gurun. Dan pujian ini adalah pujian ungkapan hati mereka bagaimana pertolongan Tuhan yang Allah buat bagi mereka, dan sampai pada akhirnya nanti mereka masuk di tanah perjanjian. Dan itu adalah surat kemenangan yang diberikan, yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Sehingga sesungguhnya pujian yang mereka menaikkan ini supaya mereka terfokus dan tertuju ke Yerusalem, tempat yang akan mereka tuju. Sehingga di dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem, mereka tidak mengenal yang namanya lelah. Karena pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan mengungkapkan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sejarah mencatat di dalam mereka berjalan 40 tahun, semakin hari mereka semakin kuat, dan baju yang mereka gunakan pun tidak rusak. Bahkan sandal yang mereka gunakan pun tidak hancur dalam perjalanan 40 hari.
Ini 40 tahun. Ini satu perjalanan yang sangat luar biasa. Yang Allah ingin buat, di mana Allah menuntun mereka begitu luar biasa. Mengatakan bahwa ini sejarah perjalanan yang begitu luar biasa dipelihara oleh Tuhan. Siang dipelihara dengan tiang awan, sehingga mereka tidak mengalami kepanasan. Malam mereka dipelihara dengan tiang awan, yang membawa mereka berjalan terus, yang sampai pada pimpinan Tuhan yang sangat luar biasa. Kembali kita mau melihat dari bagian ini, Mazmur 133. Dengan teks yang kita baca tadi adalah hidup rukun. Karena itu maka membawa kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan rukun. Ayat yang ke-1 kita melihat pengertian tentang rukun. Bagian alinea yang kedua dikatakan apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun dalam istilah Ibrani itu diartikan sebagai tunduk, tinggal, dan duduk bersama. Itu rukun dalam istilahnya Ibrani. Bahwa ketika mereka dapat duduk, ketika mereka dapat tunduk, ketika mereka dapat tinggal secara bersama-sama, itu adalah hidup dalam kerukunan. Akan tetapi dalam kamus umum bahasa Indonesia kita mengenal istilah rukun itu adalah tidak bertengkar, damai, bersatu hati, bersepakat. Jadi istilah bersepakat itu juga masuk dalam kerukunan itu sendiri. Akan tetapi ketika kita melihat di dalam King James dan New International Version, maka dikatakan rukun di sana dia menggunakan kata unit yang dalam pengertian bersatu dalam keberagaman. Jadi di sana dikatakan bahwa bersatu dalam keberagaman mereka. Nah, pengertian bersatu dalam keberagaman ini yang diungkapkan oleh King James dan New International Version itu diberikan satu contoh seperti ini. Bersatu dalam keberagaman digambarkan seperti pelangi. Pelangi itu memiliki warna yang banyak, merah, kuning, hijau. Tetapi merah, kuning, hijau itu tidak pernah orang bilang pelangi itu, oh itu merah, oh itu kuning, oh itu hijau. Tapi sebutannya adalah pelangi. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Itu menandakan bahwa keseragaman mereka, keberagaman mereka menunjukkan satu harmoni yang begitu indah sekali, menunjukkan nilai keindahan yang begitu dalam sekali di dalam pelangi itu sendiri. Sehingga ketika kita berbicara pelangi langsung ada di kepala kita, oh di dalam merah, kuning itu. Tapi kuning, hijau dalam pelangi itu tidak ada yang dominan. Merah tidak dominan untuk kuning, hijau juga tidak dominan untuk yang merah. Tetapi mereka adalah sama. Kalau di dalam lampu semuanya itu 15 watt. Jadi semuanya 15 watt. Jadi nggak ada yang menonjol, nggak ada yang dominan di dalamnya. Jadi kerukunan yang diungkapkan di sana adalah hidup secara bersama-sama, namun tetap mempertahankan keberagamannya. Mereka dapat hidup bersama-sama, tapi tetap mempertahankan keberagamannya. Di dalam diri mereka itu yang dikatakan bahwa rukun itu sendiri. Sehingga kita melihat bahwa berarti kalau berbicara tentang rukun adalah berbicara tentang keberagaman bersama. Tapi mereka dapat mengaktualisasi hidup mereka secara bersama-sama tanpa ada yang bertentangan, tanpa ada yang dominan di dalamnya. Berbeda sekali dengan konsep kerukunan yang sekarang. Kalau konsep kerukunan yang sekarang adalah lihat siapa yang menjadi leadernya, kelompok yang mana yang menjadi leadernya. Dan kelompok yang menjadi leader seringkali menguasai kelompok yang tidak menjadi leader. Dan kita katakan, oh kita rukun, kita aman-aman, kita damai-damai saja. Memang betul, rukun itu adalah damai, itu dalam istilah kita Indonesia. Rukun itu tidak ada pertentangan, tidak ada pertengkaran. Tapi apakah kerukunan yang terjadi di situ satu dengan yang lainnya tetap mempertahankan nilai yang ada di dalamnya? Satu dengan yang lainnya tidak menguasai satu dengan yang lainnya, tapi tetap dalam keberagaman yang utuh. Maka dikatakan di sana adalah untuk menyingkapi kerukunan di sana. Dalam kita melihat di sini adalah untuk menyingkapi kerukunan yang terjadi di sana. Maka Mazmur yang diungkapkan oleh Daud, Mazmur 33 ini
dikatakan adalah berbicara tentang kerukunan yang meliputi karakter dari seseorang. Karakter yang dimunculkan dari perilaku hidup oleh karena mengalami satu perubahan yang terjadi oleh karena Kristus ada di dalam. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, apakah mereka rukun? Tidak. Keluar mereka dari Mesir, apa yang terjadi? Mereka marah dengan Musa, mereka komplain dengan Musa, mereka tidak sepakat dengan Musa, tapi mereka tetap mengikuti. Meskipun mereka tidak sepakat, mereka tetap mengikuti Musa. Apakah mereka rukun? Tidak, belum sampai kepada kerukunan di situ. Maka seleksi yang terjadi adalah ketika Musa ada di Sinai, dan ternyata beberapa kelompok menyembah para Baal. Yang terjadilah seleksi di situ, dan hanya orang Lewi yang kedapatan yang tidak menyembah Baal. Sehingga ditetapkanlah orang Lewi menjadi imam mulai dari